salah satu dari 3 program bulan Kementerian Agama selain dari bus dan pusaka sakinah. Bimbing Jatim jelas pesertanya adalah teman-teman yang telah mendaftarkan pernikahan di kantor usaha agama. Kemudian bus sendiri bimbingan oleh usia sekolah. Pesertanya adalah adik-adik kita dari usia 14 sampai 19 tahun, ada yang kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA, yang mana tujuan awal dari Kementerian Agama adalah meminimalisir terjadinya pernikahan anak. Kalau dulu istilah pernikahan dini kan disebut dengan pernikahan anak yang di bawah 19 tahun dianggap masih belum dewasa. Kemudian pusaka sakinah sendiri adalah pesertanya mereka yang sudah melaksanakan pernikahan itu dari usia 3 tahun pernikahan sampai 10 tahun pernikahan. Artinya lebih mendalami lagi materi-materi yang ada di bimbing Jatim. Bimbing Jatim sendiri sebenarnya tujuannya adalah meminimalisir terjadinya angka perceraian yang sangat tinggi. Salam kepada Tuhan kita Rasulullah SAW. Ini mohon maaf sebenarnya jadwal jam 10 ini dari Puskesmas Rambut Alas, tapi baru sampai jam 9. Mereka bisa ngisi nanti jam 11. Seharusnya jam 10, jam 11, jadi saya ngisi dulu setengah jam lagi. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin duduk sampai Bapak Ibu ya, karena sampai Ibu punya anak. Untuk teman-teman sekalian, kalau nama sangat mudah dilihat dan mungkin dari Anda sudah ada yang kenal. Nama saya sangat mudah Allah. Istri satu, anak nomor satu. Paham nggak perbedaannya? Istri satu, anak nomor satu. Hanya kalau terbalik berbahaya. Kalau saya bilang anak satu, istri baru satu, berarti ada kemungkinan. Ya doakan saja satu sampai akhir hayat. Saya tinggal di Lombok, tugasnya sudah ke mana-mana sih sebenarnya. Pernah di sana dulu, kawasan Lombok, kemudian kawasan Jogja. Setelah itu kawasan Indonesia, pernah di Palaran, setelah itu tugas di kawasan Selatan, kemudian di kawasan Pantai, kembali ke Samarinda di kawasan Utara, kembali lagi ke kawasan Indonesia. Terus juga pengalaman kerja artinya alhamdulillah sudah banyak ketemu dengan berbagai macam tipe masyarakat. Baik, bimbing Jatim yang seharusnya 2 hari pelaksanaan jadi 1 hari, yang 1 hari pelaksanaan jadi setengah hari. Jelas dia akan mungkin maksimal. Kenapa? Karena bimbing Jatim saya pelatihan sendiri itu sekitar hampir seminggu pelatihan bimbing Jatim ini, dan diadakan cuma setengah hari. Dan memang tidak akan maksimal, tapi paling tidak harapan kami sedikit banyak akan bisa menambah wawasan sampai semuanya untuk bisa membina rumah tangga yang baik. Kalau kita berkaca dengan negara tetangga kita Malaysia, kita memang kalah. Negara tetangga kita Malaysia itu bimbing itu selama 3 bulan. Dan mereka memang betul-betul dipersiapkan untuk memasuki yang namanya sebuah rumah tangga. Karena kita memasuki sebuah rumah tangga, tantangannya akan lebih besar, akan lebih banyak ketimbang hidup sendiri. Ya, banyak ego-ego yang mesti dikalahkan, itu harus kita satu keluarga. Belum lagi masalah materi dan segala macam yang lain. Maka mereka bilang 3 bulan pelaksanaan itu memang profesional yang datang. Masalah keuangan, ya akuntan segala macam itu yang datang. Dan ketinggalan memang ketinggalan kita dengan mereka di sana. Dan saya yakin kalau di sini pelaksanaan 3 bulan, hari terakhir kayaknya paling 1 orang yang hadir. Dengan alasan berbagai macam, dengan alasan kerja dan segala macam. Ini saja sebenarnya beberapa pasal yang diundang. Nah, yang hadir cuma sampai semuanya. Ya. Tadi sudah disinggung tentang membentuk keluarga sakinah. Sudah disinggung. Apa-apa dibilang keluarga sakinah
berpasangan. Arti berpasangan itu ibaratkan seekor burung yang terbang, sayapnya itu harus seiring sejalan. Kalau cuma satu kepak sayap, satunya enggak, maka burung itu tidak akan bisa terbang. Makna jawas kalau di dalam istilah Quran itu adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Maka para perempuan itu adalah pakaian bagi kalian laki-laki, dan kalian laki-laki adalah pakaian bagi para perempuan. Fungsi utama pakaian apa? Oke. Fungsi utama pakaian itu sebenarnya adalah menutup. Dia bisa dari segi keindahan, ya. Dia bisa dari segi model dan segala macam. Dia bisa dari segi kehormatan. Tapi yang jelas fungsi utama pakaian itu adalah menutup. Dalam bahasa agamanya menutup apa? Dalam bahasa kasarnya adalah menutup kejelekan, menutup aib. Maka fungsi seorang suami itu adalah menutupi kekurangan istri. Istri itu adalah fungsinya menutupi kekurangan suami, supaya menjadi satu kesempurnaan dan sebuah rumah tangga. Ini makna jawas. Kemudian yang kedua pilarnya adalah apa? Mintakan balizan, janji yang kokoh. Sebentar lagi sampai mungkin ada yang sudah melaksanakan, ada yang baru akan melaksanakan. Pada saat jabat tangan antara seorang mempelai laki-laki dengan seorang wali, itu adalah dia melaksanakan satu buah perjanjian. Nah, misalkan balizan ini sudah sampai tempuh. Kenapa? Karena sampai mendaftarkan pernikahan sampai di kantor urusan agama. Kalau sampai menikahnya dengan nikah siri, itu tidak bisa disebutkan dengan misalkan balizan. Kenapa? Karena kalau nikah siri, otomatis nanti kalau punya anak, mau menyekolahkan anak, kira-kira mesti dilahirkan dulu apa? Bikin akte kelahiran. Ada nggak punya buku nikah, bisa nggak punya akte kelahiran? Kemungkinan bisa nembak, tapi status di akte lahir itu adalah nama ibu bukan anak. Yang ini akan berlanjut di kemudian hari, si anak dia tidak punya hak waris pada bapak. Nah, maka ini tidak bisa disebut dengan misalkan balizan, janji yang kokoh. Kemudian yang ketiga adalah ma'asyarah bil ma'ruf atau ma'asyarah bil ma'ruf, memperlakukan pasangan dengan baik. Kita mungkin sering dengar istilah take and give. Apa arti take and give? Apa arti take and give? Mengambil dan memberi, ya kan? Tapi dalam sebuah pernikahan itu harus dibalik. Give and take. Beri dulu baru terima. Cintai dulu pasangan saya, kalau sampai pengen mencintai. Sayangi dulu pasangan saya, kalau sampai pengen disayang. Hormati dulu pasangan saya, kalau sampai pengen dihormati. Hargai dulu pasangan saya, kalau sampai pengen dihargai. Ini makna dicintai. Laksanakan dulu kewajiban sampai sebagai seorang suami, baru sampai ambil hak. Laksanakan dulu sampai kewajiban sebagai seorang istri, baru sampai ambil hak sebagai seorang istri. Ini harus dilakukan di dalam sebuah rumah tangga. Beri dulu. Artinya, kalau pasangannya, apa yang bisa saya lakukan terhadap pasangan saya? Bukan berpikiran apa yang bisa pasangan saya yang melakukan pada saya. Ini makna ma'asyarah bil ma'ruf. Jangan melakukan sesuatu yang sampai tidak mau orang lain lakukan kepada sampean. Kalau sampean tidak mau ditempelin dengan tempelin orang lain. Yang keempat, musyawarah. Artinya komunikasi mesti jalan dengan baik dalam rumah tangga. Keterbukaan dalam segala hal, maksud jangan pernah ada yang ditutup-tutupin dalam meskipun dalam hal gaji. Istri kudu paham berapa gaji suami. Tapi ingat, tidak semua penghasilan suami itu larinya ke istri. Kenapa? Karena masih ada hak orang tuanya terhadap harta si suami. Mbak boleh marah kalau misalnya pasangan sampai punya gaji 3 juta, dia cuma kasih sampai 500 ribu. Akan boleh marah. Tapi kalau sampai dikasih 2 juta, dia pegang 1 juta, sampai tidak boleh marah. Kenapa? Karena 1 juta yang ada di tangan seorang suami itu bisa dia kasihkan ke orang tuanya, bisa untuk operasional dia kerja.
Jadi kalau misalnya nanti Mas sampai ada nyimpan uang misalnya 50.000 dalam kantong celana, ujung-ujungnya kok nggak ada lagi, udahlah sampai nggak usah cari-cari. Kenapa? Istri sampai punya hak di situ. Walaupun sebenarnya yang lebih bagus adanya adalah ngomong sama suami, bang, saya kemarin ada ngambil uang di kantong celana. Oke, pertanyaan saya, yang punya kewajiban memberikan nafkah di dalam sebuah keluarga itu siapa? Yang punya kewajiban mencari nafkah di dalam sebuah keluarga itu siapa? Suami. Oke, sepakat. Kalau istri juga mencari nafkah, boleh atau tidak? Boleh. Wajib apa tidak? Tidak. Oke. Sekarang kita sistemnya adalah sistem ketersalingan. Jadi rumah tangga sekarang ini yang diinginkan itu adalah ketersalingan. Apa paham ketersalingan? Kalau pengen bahagia pikirkan cara sama-sama bagaimana, maka di dalam sebuah rumah tangga, ayo saling berpikir sama-sama. Jangan selalu menyudutkan suami. Gimana nih keluarga kita? Ini kan sama-sama saling nih. Karena di dalam sebuah keluarga itu ada istilah yang namanya segitiga cinta. Bukan cinta segitiga. Paham ya? Kalau cinta segitiga bahaya. Tapi kalau segitiga cinta itu mesti ada di dalam sebuah keluarga. Apa segitiga cinta? Suami, istri, Allah di atas. Artinya apa? Setara. Suami istri itu adalah setara hubungan dalam sebuah keluarga. Walaupun memang Allah lebihkan suami sebagai pemimpin dan rumah tangga. Jadi memang beranggapan suami lebih mulia daripada istri. Kenapa? Karena yang lebih mulia di sisi Allah itu adalah atqakum, yang lebih bertakwa. Cuma yang bahaya sering beberapa kasus saya temukan. Ini kadang-kadang, ini mohon maaf Mbak ya, saya bukan mendiskreditkan sampai. Kadang-kadang si perempuan sementang-mentang merasa pendidikan dia lebih tinggi, penghasilan dia lebih tinggi, akhirnya menyingkirkan suaminya. Saya dulu pernah waktu PKL di pengadilan ketemu kasus yang seperti itu. Karena kebetulan memang si perempuan itu dari keluarga yang berada. Akhirnya merasa si suami ini seakan-akan kayak menjadi budak di dalam rumah tangga. Ini tidak boleh. Ingat, manusia itu sama, setara. Ya. Kewajiban suami memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Lahirnya adalah sandang papan tangan. Karena tiga ini yang paling pokok. Rumah tangga nggak punya kendaraan masih bisa hidup dengan enak. Tapi juga sampai bayangkan, kalau rumah tangga itu nggak punya pakaian, apa yang terjadi? Masa telanjang keluar dari rumah? Tidak punya rumah, masa rumah bersama orang tua? Tidak punya makanan, bagaimana hidup di anak istri? Maka tiga hal ini yang paling pokok. Mas, ini kewajiban sampai. Walaupun sama-sama tadi ya, kesalingan di dalam rumah tangga untuk mencari nafkah hidup sebuah keluarga. Dan pesan saya ini satu, sekecil apapun rumah yang sampai tempati, sejelek, sesederhana apapun rumah yang sampai miliki, tapi demi pribadi itu sudah merupakan tanda suksesnya sebuah keluarga. Jadi yang pernah merasa minder, merasa malu dengan kecilnya rumah sampai sudah sukses kok sebuah keluarga. Kenapa? Karena ada tempat bernaung. Jadi yang pernah merasa bangga, merasa hebat dengan megahnya rumah sampai tapi hasil warisan. Tapi kalau dikasih ambil, jangan ditolak. Kalau tolak, sombong misalnya. Maksud saya adalah sampai akan merasakan nanti perbedaan rasa bangga hasil jeripaya kita sendiri dengan hasil pemberian orang lain. Itu akan sangat beda. Nah, kemudian pangan. Kita manusia Indonesia ini rata-rata 3 kali sehari ya. Makanya ada sarapan pagi, makan siang, makan sore, makan malam.
Dan saya yakin tidak setiap pasangan itu punya rasa yang sama. Apa maksudnya punya rasa yang sama? Apalagi kalau sampai beda suku. Ada enggak nikah yang beda suku di situ? Ada. Sampai suku apa? Iya. Mbaknya Bugis. Oke. Saya tanya sama saudara-saudaranya. Enggak, sampai Bugisnya bisa Medan, Bugis Sulawesi. Sudah lama di sini. Oke, Mas, saya ingin tanya nih. Sampai pernah dengar nama makanan lawak? Nama makanan lawak pernah dengar? Tidak pernah dengar. Mbaknya sendiri nih, orang Bugis tahu lawak? Tahu. Oke, Mas nih, sama Mas sampai. Sampai itu sebentar lagi nikah nih. Artinya sampai menikah itu menikahi pasangan sampai, bukan menikahi keluarga dari pasangan baru sampai. Maka sampai siap-siap untuk adaptasi. Lawak itu diambil dari biasanya ikan tongkol, tuna atau cakalang. Yang mentah itu diambil dagingnya, dibulat, dikasih perasan jeruk nipis, kasih cacahan cabai, kasih cacahan bawang merah, kadang-kadang dikasih parutan kelapa, kadang-kadang dimasak, kadang-kadang dimakan mentah. Kalau yang mentah kira-kira kemakan tidak sampai. Masih mikir. Iya. Padahal enak loh Mas itu. Saya orang Banjar, tapi saya suka makan lawak. Kenapa? Alhamdulillah, saya ini kebetulan hampir semua suku saya punya teman. Dan saya nggak ada matinya masalah makan. Saya ketemu orang Bugis karena kebetulan saya lama tinggal teman sama orang Bugis. Yang asalnya saya tidak bisa makan bandeng, akhirnya bisa jadi makan bandeng. Kenapa? Karena hampir setiap saya gajian, saya kasih uang sama teman saya, tak suruh beli ikan, selalu ikan bandeng yang begini. Sampai saya bisa bikin puluh marah itu gara-gara saya cuma orang Bugis. Ketemu sama orang Jawa, makannya cuma pakai sambal sama kerupuk, tidak jadi masalah. Ketemu sama teman orang Sunda yang hampir semua jenis sayuran bisa jadi lalapan, saya tidak ada masalah. Tapi saya masih ada satu yang bisa jadi lalapan. Ujung batang pohon pepaya itu belum campur saya masih. Kalau yang lain itu udah biasa, kayak kacang mentah, kacang mentah, segala macam terong, segala macam. Nah, artinya apa? Kesiapan kita beradaptasi dari sebuah rumah tangga itu penting, perlu. Karena saya yakin setiap suku itu masing-masing punya tradisi, punya adat, punya kebiasaan, punya selera makan yang berbeda. Dia usah jauh lah, ini aja saya contohkan kecil saja. Dari segi warna, Mbaknya lebih suka warna pink, Masnya lebih suka warna hitam. Mbaknya lagi jalan ke mall, asik jalan ketemu baju kaos lagi, karena dia suka warna pink, dia beli warna pink. Dia pulang ke rumah, dia kasih suaminya. Kira-kira Mas pendek tidak sama makan? Ayo. Ya dipakai Pak, karena kalau tidak dipakai dimarahin. Lah ini baru dari segi warna. Kita naikkan dikit lah makanan. Masnya lebih suka makan soto, Mbaknya lebih suka makan bakso. Malam minggu sepanjang jalan bertengkar cuma cari tempat makan. Yang satu pengen makan bakso, yang satu pengen makan soto. Lah kalau bakso Gresik enak, ada sotonya, ada baksonya. Lah kalau nggak ada, nah berarti Masnya pernah ketemu kasus pada saat Mbaknya diajak jalan, cari makan yuk, ayo mana terserah. Ujung-ujungnya diajak makan soto Lamongan, ngomel Mbaknya. Kenapa diajak? Tadi terserah. Sampai kalau ketemu kasus seperti itu Mas, saya pesan cuma satu saja. Sampai mesti kembali ingat pasal 1 ayat 1. Apa pasal 1 ayat 1? Perempuan sebenarnya. Sampai dulu saya berdebat kalah sampai. Dan saya yakin masing-masing sampai suami istri itu beda, dan beda keinginan, beda kesukaan. Saya contohnya, saya jawab, saya sama istri saya itu beda 180 derajat. Istri saya itu kalau sudah suka bisa di tempat, dia nggak ada minat lain.
Makanya dulu waktu saya masih tugas di kawasan Buddha, itu kadang-kadang saya orang harus PNS pulang jam 4 sore, saya kadang-kadang harus maghrib bisa baru pulang. Kenapa? Pada saat saya mau pulang, telepon sama muslimah, belikan nasi goreng Cak Denny. Nasi goreng Cak Denny itu zaman jalan, bukan habis maghrib. Padahal banyaknya nasi goreng di lain. Tapi dia seperti karakter dia seperti itu. Dia ketemu ayam penyet yang dia suka, dia di situ terus. Walaupun saya misalnya pulang ke rumah tidak lewat jalannya, yang mutar kemana mesti berjalan. Kebalikan sama saya, kalau saya ini food hunter, food hunter ya, buah makanan. Makanya dulu di FB, saya sekarang hampir jarang sudah buka Facebook. Kalau dulu sering istri saya tuh nge-tag saya, ada yang lagi viral, tuh bakso di sana, misalnya di Panjaitan, ada tangan. Itu ada soto Makassar baru buka, itu yang ramah dalam angin mamili ya, kalau saya yang dalam. Dia kan tuh, kalau saya katanya anak tuh jangan ada tangan. Nah, yang pesan saya adalah ketidaksamaan di dalam sebuah rumah tangga itu jangan malah menjadikan perpecahan, tapi jadikan itu warna di dalam sebuah rumah tangga. Saya suka makan sayur yang kayak kuah, entah lodeh, bening, segala macam. Istri saya tidak. Istri saya tuh lebih suka makan sayur yang oseng-oseng. Istri saya lebih suka sarapan pagi itu nasi kuning, saya lebih suka sarapan bubur. Ini kan perbedaan, tapi jangan sampai perbedaan ini malah menjadi masalah di sebuah rumah tangga. Nih sama mbaknya, yang Bugis ketemu Banjar nanti. Ujung-ujungnya nanti kan sampai ketemu makan mandai, ketemu makan ikan wadi, ketemu makan ikan Makassar. Sampai mesti pahami dan bisa beradaptasi seperti itu. Ini kan perbedaan macam-macam yang seperti itu. Kita sebenarnya Indonesia luar biasa dengan berbagai macam kuliner dan luar biasa. Sebenarnya mereka beda suku itu luar biasa. Karena banyak hal baru yang ada di kita. Oke. Dan berlanjut sedikit. Ini kita sudah paham ya. Artinya suami punya kewajiban dengan nafkah lahir batin. Istri kewajibannya itu sebenarnya cuma sambil melayani dan berbakti kepada suami. Nah, kalau sampai mau pahala lebih banyak lagi, ya tadi. Karena kita sama-sama paham ya. Sebenarnya luar biasanya pahala seorang suami yang mencari nafkah untuk keluarganya. Karena ini kan ada sampai cerita ya. Mas, ini kan sebentar lagi sampai jadi suami. Nanti setelah sampai berkeluarga, sampai pada saat mengangkat kaki keluar dari pintu rumah, selalu niatkan ya Allah saya mencari rezeki untuk keluarga saya. Di dalam perjalanan sampai mencari rezeki untuk keluarga sampai, alhamdulillah dari menurutnya sampai terjadi kecelakaan yang menyebabkan sampai meninggal dunia. Pangkat sampai itu nanti setara dengan seorang syahid. Balasan seorang syahid itu apa? Laisa tidak ada balasan yang betul surga. Nah, tapi selalu ya niatkan. Pada saat sampai melangkah kaki keluar dari rumah sampai mau kerja, niatkan ya Allah, saya mau cari rezeki untuk keluarga saya. Itu luar biasanya pahala seorang suami mencari nafkah untuk keluarga. Ini seakan-akan mengibaratkan dengan perjuangan syahid. Nah istri sampai enggak usah merasa cemburu, merasa iri dengan luar biasanya pahala seorang suami. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga sampai itu luar biasa banyaknya pahala yang akan sampai mendapatkan. Sayyidina Ali mengatakan pada setiap butir gandum yang dimasak, pada setiap lembar pakaian yang dicuci ada pahalanya. Kalau di Arab gandum kita apa? Beras. Ini saya tanya di mana? Sampai pernah masak dari rumah? Pernah masak nasi dari rumah? Biasa kalau ambil beras itu pakai kaleng susu atau pakai gelas? Kaleng susu. Oke, berapa kaleng biasanya sekali masak? Tergantung anggota keluarga ya. Ada 2, ada 3, ada 4. Oke, berapa biji beras? Berapa biji beras? Ada yang pernah hitung? Siapa tuh lagi gabung gitu kan? Ya udahlah kita anggap rata-rata 4.000.
Setiap satu kebaikan dibalas dengan asyru amkan 10 kebaikan. Berarti 4.000 kali 10, 40.000 kebaikan yang sampai dapat. Baru masak nasi sekali. Belum lagi yang lain akan kembali dalam syukur amal fisabilillah kama dana hadatin. Perumpamaannya itu seperti satu benih anggatan yang membuka satu benih ini sama dari 7 tangkai. Satu benih membuka 7 tangkai. Fikul isulatin pada setiap tiap tangkai ini ada hampir 100 biji. Artinya apa? 100 kali 700 kali 4.000 berapa? Ayo. Berapa? 700 kali 4.000. Ayo yang punya HP, kalkulator. 280.000 kebalikan 2.800.000 kan? Makanya saya ingat walaupun saya tidak pakai HP, seingat saya 2.800.000. 2.800.000 kebaikan satu kali sampai masak nasi. Belum lagi sampai goreng ikan, belum lagi sampai masak sayur, belum lagi sampai cuci piring, belum lagi sampai cuci pakaian, belum lagi sampai menyapu berapa ribu debu yang berterbangan, belum lagi sampai hotel. Tapi ingat, di dalam rumah yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari dengan ada amal pahala yang bergantung kepadanya. Kita makan, kebiasaan kita sehari-hari. Kita lampirkan dengan yang ada amal pahala. Kita tidur, kebiasaan kita sehari-hari. Tapi kita lampirkan dengan yang ada amal pahala. Makanya enggak, nanti kalau masak, cuci beras, jangan sampai goyang nol. Ya, niatkan, apalagi kalau sampai mau. Ini sedikit dimasukkan. Baca salawat 3 kali, cuci beras, baca salawat 3 kali, kemudian baca asmaullah ya latif sebanyak-banyaknya. Apa artinya latif? Latif itu apa artinya? Latif, lemah, lembut. Wasilahnya apa? Dengan asmaullah ya latif ini, mudah-mudahan yang memakan apa yang dimasak ini punya kelembutan hati. Siapa tahu nanti sampai berkeluarga punya suami keras kepala yang gak suka menerima pendapat orang lain, yang mau menang sendiri, atau punya anak yang susah dibilangi. Sudah itu aja sampai nanti, insya Allah. Ya. Kira-kira kalau di sebuah keluarga itu yang punya peranan mengelola keuangan itu siapa? Ayo, siapa yang punya peranan mengelola keuangan? Istri. Yang punya peranan mengelola keuangan di rumah tangga itu suami istri. Pertanyaan keduanya adalah siapa yang menjadi manajer keuangan rumah tangga? Siapa menteri keuangan rumah tangga? Siapa ibu Sri Mulyani rumah tangga? Sepakat nggak? Ya, sepakat ya. Sampai manajer keuangan rumah tangga ya. Oke, karena sampai sepakat, maka Anda ingat maju dan tidaknya rumah tangga itu tergantung pada sama. Sampai mampu mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, insya Allah akan sampai dengan dulu. Tapi kalau sampai tidak mampu mengelola rumah tangga dengan baik, maka jadilah manajer keuangan profesional. Caranya diantaranya apa? Udahlah, nanti di mana dia setelah sekolah menikah, pergi ke toko ATK. Tahu toko ATK? Beli buku folio. Tahu buku folio? Bersiki biasanya punya lalu. Balik ke rumah dipegang sambil pulpen. Yang pernah sekolah SMA jurusan akuntansi pasti paham ya. Pembukuan. Ambil pegang sambil pulpen. Nomor garis A garis debit garis 1. Nomor 1, penghasilan suami saya debit sekian. Nomor 2, kalau juga kerja, penghasilan saya debit sekian.
pengeluaran yang pasti setiap bulan. Apa? PLN, PDAM, pulsa. Baru belanja bulanan. Beras, minyak goreng, teh, gula, kopi, susu, pasta gigi, sikat gigi, sabun mandi, sabun cuci piring, sampo. Apalagi pengeluaran paling penting itu. Nah, skincare. Mas, ini belanja bulanan. Istri sampai beli skincare, sampai beli apa? Loh, kan ini belanja sama-sama. Beli apa? Skincare itu asal sampai tahu mas, paketan itu ada yang lebih dari 1 juta. Ayo, istri sampai beli skincare, sampai mesti sama dong. Beli apa? S5, sepatu futsal, aksesoris motor, ya, atau alat mancing. Bukan itu yang sampai beli mas. Kalau istri sampai beli skincare, yang mesti sampai beli itu fresh care. Enggak, silahkan sampai tulis. Termasuk pengeluaran terkecil sekalipun, misalnya beli Royco 500 perak, ya. Dan sampai tidak perlu malu, kenapa yang tahu cuma sampai berdua suami istri. Dan sampai melakukan ini cukup 5-6 bulan sekali, sampai tidak perlu pakai buku. Sama itu sudah tergantung dengan debit, kredit, saldo. Dari saldo lah seorang perempuan sebagaimana dia keuangan rumah tangga bisa bermain. Ingat gak? Kalau sampai pengen beli TV, ambil dari saldo. Pengen kredit mesin cuci, ambil dari saldo. Pengen kredit kulkas, ambil dari saldo. Jangan ambil dari keperluan sehari-hari. Karena kalau sampai ambil dari keperluan sehari-hari, lihat saja akhir bulan, kadang keuangan sampai pasti udah gaji. Saya bisa mengatakan ini karena saya sudah mengalami. Saya tinggal di Lombahu, mertua saya tinggal di Pasar Ijaga di Karya. Kami biasa Sabtu sore itu jalan sama istri, nanti habis maghrib kami bisa balik lagi ke rumah. Atau kadang-kadang tidur sana, malam Senin baru balik. Suatu saat pas mau balik ke rumah malam-malam, istri saya ngomong, Mas, dengarkan apa omongan istri saya. Kita mampir dulu yuk ke nuansa elektronik. Tahu nuansa elektronik? Sebelah jembatan Mako yang besar. Kita mampir dulu yuk ke nuansa elektronik. Dia lihat garis bawahnya apa? Yang diomongkan istri saya tadi garis bawahnya apa? Lihat. Ayo, kan lihat. Tetapi sampai di TKP apa yang terjadi? Sampai sekarang enak senyum-senyum, tapi nanti akan sampai rasakan. Luar biasanya godaan, ujian, cobaan rumah tangga